Film kali ini berjudul Possession, dirilis tahun 2024 dengan sutradara Brad Gould. Bercerita tentang seorang ayah dan anak yang bernama Papa Pete dan anaknya bernama Tyler, yang coba memulai hidup baru setelah istri Pete meninggal. Pete membeli fasilitas penyimpanan atau penyewaan gudang, dan diberitahukan oleh pemilik sebelumnya kalau ada kematian di salah satu gudang, namun Pete tetap membelinya. Saat baru sampai pintu gerbang, tiba-tiba anjing Pete menggonggong terus-menerus. Namun tidak ada apa-apa di sekitar yang terlihat, dan membuat Pete bingung dan coba untuk menenangkannya. Namun tiba-tiba anjing itu melompat yang membuatnya mati tercekik tali lehernya. Hal itu membuat Pete kaget dan Tyler menangis. Setelah menyelesaikan administrasi pembelian, Pete dan Tyler mengubur anjingnya di belakang rumah. Malam harinya, Pete menyimpan foto-foto pemilik sebelumnya. Hari berikutnya, Pete coba menghubungi para penyewa yang nunggak, namun orang-orang itu pada susah dihubungi. Lalu bersama dengan Tyler, Pete berkeliling melihat-lihat gudangnya. Sampai di gudang yang menjadi tempat terjadinya kematian, yang masih terdapat polis lainnya. Mereka seperti mendengar suara namun tidak tahu suara apa itu. Setelah itu, Tyler membuka sebuah kardus yang berisi foto ibunya dan berharap ibunya ada di sana juga. Tiba-tiba, Tyler seperti merasakan sesuatu. Saat dilihat, ada pernak-pernik di karpet. Selain itu, Tyler juga melihat bola bekel yang tiba-tiba muncul, entah muncul dari mana. Di sisi lain, Pete membuka paksa sebuah gudang dengan memotong gemboknya dan mengganti dengan yang baru. Karena penasaran, Pete membuka gudang itu dan terdapat beberapa baju dan alat-alat lainnya. Saat Pete membuka lemari, banyak jenis ular yang diawetkan. Setelah selesai mengecek, Pete pun pergi. Malam harinya, Pete mengecek sebuah kardus yang berada di lemari. Terdapat beberapa barang-barang milik pemilik sebelumnya. Pete juga menemukan sebuah foto seorang anak kecil menaiki sepeda. Sedangkan di sisi lain, Tyler yang diminta untuk membuang sampah oleh Pete tiba-tiba merasakan sesuatu. Dan ia mulai berjalan menuju ke gudang yang terdapat polis lainnya. Dan saat dibuka ada sebuah sepeda. Pagi harinya, Tyler menggunakan sepeda itu. Pete yang melihatnya memberitahunya untuk tidak mengambil barang milik orang lain. Namun Tyler memohon agar mengizinkan untuk dipakai. Mendengar itu, Pete mengizinkannya, namun saat ada yang mencarinya, Tyler harus mengembalikannya. Tyler setuju lalu memakai sepeda itu untuk muter-muter ke tempat itu. Tiba-tiba, Tyler muncul di jendela kantor Pete dengan muka panik. Tyler merasa mendengar sesuatu dari gudang nomor 105. Karena digembok, Pete tidak bisa mengecek dalamnya, dan Pete tidak mendengar apa-apa. Pete memberitahu Tyler kalau itu hanya halusinasinya saja, karena mungkin sudah mulai bosan. Setelah Pete pergi, Tyler coba mendengarkannya lagi. Tiba-tiba ada suara yang membuat Tyler lari ketakutan. Malam harinya, Pete menghubungi pengelola menanyakan alamat pemilik lama rumah itu. Karena Pete sudah selesai mengemasi barang-barangnya dan berencana mengirimnya. Namun kata pengelola itu, pemilik sebelumnya sudah meninggal. Dan menyarankan untuk barang-barang itu dikirim kepada pensiunan militer. Pete lalu mendatangi gudang berpolis lain karena merasa penasaran. Saat dibuka hanya ada sebuah lemari kecil yang ada bekas sepatu dan tali di atap. Hari berikutnya, Pete mendatangi sebuah gereja untuk menagih uang sewa yang sudah telat. Pastor gereja itu tidak tahu kalau gereja menyewa sebuah gudang, karena baru saja pergantian pengurus dan hal itu tidak diberitahukan. Karena itu, pastor akan datang untuk melunasi sewa dan mengambil barang-barang yang ada di gudang itu. Dan pastor itu tidak tahu barang apa itu. Tyler yang sedang tidur malam itu bermimpi tentang anjingnya dan serta Tyler yang sedang menyusuri gudang, yang tiba-tiba membuatnya terbangun. Namun saat Pete mau ke kamarnya, Tyler tetap terlihat tidur. Pete juga melihat bola bekel dan pernak-perniknya di bawah kasur Tyler. Sedangkan Tyler pandangannya berubah setelah mimpi buruk itu. Pagi harinya, Pete yang tidak menemukan Tyler di kamarnya coba mencari lewat CCTV. Dan menemukan kalau Tyler sedang berada di kuburan anjingnya dengan wajah yang cukup dingin. Melihat kesedihan Tyler, Pete berencana membelikan anjing baru buat Tyler.
Merasa ada perubahan dengan Tyler, Pete membuat janji konsultasi dengan seorang dokter yang bernama Dr. Yang. Dr. Yang bertanya bagaimana perasaan Tyler setelah pindah dan ternyata Tyler tidak begitu suka. Ia juga menceritakan kalau ibunya meninggal dalam kecelakaan dan Pete yang mengendarai mobil itu. Tyler yang belum begitu paham mendengar kalau kakeknya memaki Pete dan membahas soal whisky. Bisa disimpulkan Pete mabuk yang membuat kecelakaan itu terjadi. Mungkin karena itu setiap melihat miras Pete seperti teringat sesuatu. Tyler juga sempat tinggal bersama keluarga angkat sebelum bersama Pete lagi. Dokter Yang juga bertanya bagaimana keadaan ayahnya. Raut wajah Tyler berubah agak serem sambil menjawab dia sudah mulai gila seperti ibu Jack. Mendengar soal Jack, Dokter Yang terkejut dan saat Tyler diminta mengulangi apa yang dikatakannya, Tyler kembali normal dan tidak mengingat apa yang baru saja dikatakannya. Seperti ada sesuatu dengan seorang anak yang bernama Jack itu. Setelah selesai berbincang dengan Tyler, Dokter Yang bertemu dengan Pete, menceritakan apa saja yang dibahas dengan Tyler. Dokter Yang merasa kalau Tyler seperti menyimpan beban atau trauma, menawarkan untuk bertemunya untuk konsultasi seminggu 3 kali dan itu pun gratis. Pete menjawab akan membicarakannya dulu dengan Tyler dan nanti akan menghubungi Dokter Yang kembali. Setelah mereka pulang, Dokter Yang membuka lacinya dan mengambil sebuah berkas. Berkas apa itu? Saat ini belum diperlihatkan tentang berkas itu. Setelah sampai rumah, pastor sudah menunggu Pete untuk melunasi dan mengambil barang-barang dari gudang. Setelah selesai mengangkut barang-barangnya, pastor menemukan pernak-pernik lalu mengambilnya. Setelah itu menemui Pete dan bertanya apa ada gudang lain yang disewa oleh gereja. Pete mengatakan tidak ada lagi. Karena tidak ada lagi, pastor pun pulang. Hari berikutnya setelah bangun tidur, Tyler berjalan-jalan ke gudang lalu masuk ke gudang yang tadi berpolis lain. Membuka laci lemari kecil itu. Menemukan pernak-pernik dan bola bekel serta sebuah kunci yang bertulisan 105. Tyler lalu membukanya dan masuk. Sedangkan Pete yang tidak menemukan Tyler lagi mencarinya di kuburan anjingnya namun tidak ada. Lalu mencari di beberapa tempat namun juga tidak menemukannya. Sampai saat masuk ke kantornya, Tyler ada di situ. Lalu bertanya kenapa dia kemari. Tak lama datang Dr. Yang. Dr. Yang lalu bertanya seberapa kenal Pete dengan keluarga sebelumnya. Pete menjawab kalau si bapak gantung diri setelah istrinya dan anaknya bernama Jack meninggal. Dokter Yang lalu memberitahu kalau si ibu membunuh anaknya lalu bunuh diri. Karena Jack juga sempat dirawat oleh Dokter Yang. Dokter Yang menceritakan kalau Jack mengalami mimpi buruk dan kejadian aneh. Dan tahu apa yang seharusnya Jack mustahil untuk diketahui. Setelah itu lupa dengan hal itu. Setelah itu semakin parah, ngompol, kekerasan terhadap binatang dan manusia. Karena itu Dokter Yang melihat tanda-tanda awal itu dialami oleh Tyler. Meminta untuk merawatnya sebelum terlambat. Namun Pete menganggap kalau Tyler masih sedikit sedih karena kehilangan ibunya. Walaupun sudah dibujuk, namun Pete tetap menolaknya dan mengusir Dokter Yang. Sebelum pergi, Dokter Yang meninggalkan berkasnya. Pete juga sempat membaca-baca berkas itu. Malam harinya, setelah memindahkan Tyler yang tidur di sofa ke kamarnya, Pete lalu mulai minum lagi walaupun masih agak ragu. Lalu masuk ke kamar Tyler dan melihat Tyler sedang bermain bola bekel. Saat Pete mendekati Tyler dan bertanya sedang apa, Tyler malah berkata kalau mulutnya bau whisky. Seperti yang dikatakan ibunya saat Pete masuk ke dalam mobil. Mendengar itu, Pete terkejut dan mulai emosi. Singkat cerita, Pete dengan setengah mabuk masuk ke gudang nomor 237 yang berisi sebuah meja, beberapa kaset dan pemutarnya. Pete coba mendengarkan isi rekaman itu. Isi rekaman itu pembicaraan antara Pastor William dengan seorang bernama Michael. Pete terus menganti kasetnya walaupun baru sebentar mendengarkannya. Sampai Pete tertidur sambil mendengar rekaman itu di rumahnya. Pagi harinya, Tyler keluar dari kamarnya dan ngompol. Saat Tyler bertanya apa ada yang aneh dengan dirinya, Pete menjawab tidak dan menganggap kalau ngompol itu hanya kebablasan saja. Setelah itu Pete ke kantornya dan saat melihat CCTV kalau pintu gerbang terbuka coba untuk mengeceknya. Yang membuat Pete terkejut karena ia melihat kuburan anjingnya ada yang membongkarnya. Karena hal itu Pete lalu melihat rekaman CCTV.
dan melihat Taylor malam-malam membongkar kuburan anjingnya, membawa mayatnya lalu memasukkan ke dalam gudang. Saat Pete mengeceknya, bangkai anjing itu seperti dibelah-belah dan berbau busuk. Selain itu, di sudut ada foto istrinya yang membuat Pete bingung. Pete lalu menemui Taylor, bertanya apa yang dilakukannya. Saat Taylor menjawab kalau ia tidak tahu, malah dituduh oleh Pete berbohong. Pete juga sempat melakukan kekerasan yang membuat Taylor ketakutan. Dan setelah itu, Pete menyesal atas sikapnya itu. Merasa ada yang aneh dengan Taylor, Pete lalu menghubungi Dr. Yang dan menceritakan apa yang terjadi. Mendengar cerita itu, Dr. Yang akan mendatanginya. Setelah selesai menghubungi Dr. Yang, Pete melihat Taylor yang akan masuk ke gudang nomor 105 dari CCTV. Bergegas lari untuk menghentikannya, lalu membawanya menjauh dari tempat itu. Tak lama datang Dr. Yang berbincang-bincang dengan Taylor. Di tengah perbincangan, Taylor kembali kerasukan arwah Jack, mengatakan kalau alasan ibu Jack membunuh Jack adalah untuk menyelamatkannya. Mendengar perkataan yang mulai ngaco, Dr. Yang meminta untuk menghentikannya dan akan membantunya. Sedangkan Pete sedang membersihkan bangkai anjingnya dan membersihkan foto-foto istrinya. Sampai ia menemukan sebuah kaset bertulisan Michael Gibson. Setelah itu, Pete mengubur kembali anjingnya, lalu menemui Dr. Yang bertanya bagaimana keadaannya. Dr. Yang memberi brosur sebuah rumah sakit jiwa dan meminta untuk Taylor dibawa ke sana, agar dirawat di tempat itu. Namun Pete malah marah dan menolak membawa Taylor pergi. Pete menemui Taylor dan berusaha meyakinkan kalau mereka tidak akan pergi dan mencari solusi bersama di tempat itu. Lalu Taylor memeluknya dan wajahnya kembali berubah. Singkat cerita, setelah menirukan Taylor, Pete mendengarkan isi rekaman yang tadi ia temukan. Berisi tentang percakapan Pastor William bersama dengan Pastor Mann, berusaha menyelamatkan Michael yang sedang kerasukan. Setelah itu menghubungi pihak gereja meminta untuk menghubungkan kepada Pastor Mann. Namun karena Pastor Mann sedang pergi, mereka tidak bisa menghubungkannya. Namun Peter terus bersikeras untuk tetap menghubungkannya, sampai mengatakan kalau tahu soal Michael. Setelah itu baru dihubungkan kepada Pastor Mann. Di telepon, Pastor Mann menceritakan kalau Michael adalah anak yang membahayakan dirinya dan keluarganya, dan Pastor Mann akan menemuinya untuk menceritakannya. Namun karena terlalu mabuk, Peter tidur saat berteleponan. Sedangkan di tempat lain, Dr. Yang dihubungi oleh Taylor, meminta untuk membawanya ke rumah sakit jiwa itu agar dibantu. Mendengar itu, Dr. Yang lalu pergi ke tempat Taylor. Karena tidak ada siapa-siapa, ia masuk dan mencari Taylor. Sampai ia melihat bayangan Taylor naik sepeda dan mengikutinya. Sepeda itu berhenti di depan gudang nomor 105. Melihat itu, Dr. Yang masuk untuk melihatnya, namun tiba-tiba pintu tertutup. Singkat cerita, saat Peter terbangun, ia melihat kamar Taylor dan melihat Taylor masih tertidur. Kemudian keluar dan melihat mobil Dr. Yang. Karena tidak menemukannya, Pete melihat dari CCTV dan menemukan Dr. Yang masuk ke dalam gudang. Melihat itu, Pete bergegas ke gudang itu. Saat dibuka, Pete melihat Dr. Yang sudah tewas dan membuat Pete ketakutan. Karena tidak ingin ada yang tahu, Pete menyembunyikan mobil Dr. Yang di sebuah gudang. Setelah itu membungkus mayatnya lalu menguburnya di tempat anjingnya dikubur. Setelah itu membersihkan sisa-sisa darah yang ada di gudang. Lalu Pete menemukan sebuah retakan di lantai dan saat Pete membukanya dan coba menggali, ada tengkorak seorang anak yang bernama Michael yang membuat Pete ketakutan. Di sisi lain, Pastor Mann datang untuk menemui Pete. Namun sebelum itu ia bertemu dengan Taylor yang sedang bermain bola lempar. Saat ditanya di mana ayahnya, Taylor menjawab kalau ayahnya sedang membersihkan kekacauan yang habis ia buat. Pastor Mann bertanya di mana. Taylor lalu mengantar Pastor Mann ke gudang itu. Namun selama perjalanan menuju gudang, Pastor Mann sadar kalau sikap Taylor seperti Michael. Setelah sampai, Taylor membuka pintu gudang dengan kekuatannya. Saat Pete melihat Pastor Mann coba untuk mendekatinya, namun dengan cepat pintu tertutup dan sulit untuk dibuka. Dari dalam, Pete berusaha membuka pintunya, sedangkan Pastor Mann berusaha melakukan iblis dalam diri Taylor. Sampai Pete bisa sedikit membuka bagian bawah pintu, dan saat melihat Taylor minta tolong, Pete mengambil pemotong besi lalu melukai kaki Pastor Mann dan membuatnya terjatuh. Pete lalu meminta Taylor pergi, namun bukannya pergi malah memotong leher pastor dengan pemotong dan tewas. Singkat cerita, datang banyak polisi menemukan mayat Dr. Yang, tengkorak Michael, dan jasad Pastor Mann.
Karena hal itu, Pete dibawa oleh polisi sebagai tersangka. Sedangkan Taylor yang melihat itu tersenyum jahat, dan cerita pun usai.